YouTube channel Rizna Tiarika with me here Rizna. Everybody, di video kali ini kita akan kembali membahas hal-hal yang berkaitan dengan tugas akhir. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang membuat kita overthinking dan juga kadang-kadang ini menjadi salah satu hal yang membuat kita nervous. So, apa itu everybody? Jadi di video kali ini everybody kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh dosen penguji ketika kita ingin melakukan seminar proposal. Namun kali ini saya lebih spesifik membahas pada pertanyaan yang umum. Dan jika teman-teman masih ingin memiliki request tentang suatu judul misalnya yang ingin kita kaji terkait dengan pertanyaan apa saja yang muncul ketika kita melakukan seminar proposal, silakan saja ajukan di kolom komentar, nanti kita kaji di video berikutnya. Nanti di sana saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja muncul dari judul itu. So, silakan saja everybody berikan komentar di kolom komentar. So, everybody kita kembali kepada pokok pembahasan di video kali ini, yaitu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan umum yang sering diajukan oleh dosen penguji ketika kita melakukan seminar proposal. Jadi ada beberapa pertanyaan yang secara umum biasanya itu apapun bentuk judulnya yang kita miliki pasti ditanyakan di sana. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan pertanyaan apa, saya ingin menegaskan kembali kepada pribadi sekalian bahwasanya ketika kita melakukan seminar proposal, maka sesungguhnya dosen penguji itu tahu apa yang akan Anda lakukan, dan juga sebenarnya seluruh pertanyaan yang terkait yang ditanyakan kepada everybody sekalian itu ada di proposal yang everybody sekalian miliki. Tetapi kenapa penguji mengajukan beberapa pertanyaan? Itu sebenarnya hanya untuk menguji Anda, seberapa paham Anda terhadap penelitian yang Anda lakukan. Dan terkadang kita bisa menuliskan sesuatu tapi kita tidak mampu menguraikan dalam bentuk kata, sehingga dosen penguji memberikan Anda beberapa pertanyaan. Tapi terkait dengan pertanyaan ini, selama Anda mampu menguasai proposal yang Anda buat dan selama proposal itu dibuat oleh Anda sendiri, maka saya jamin Anda mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji secara baik dan benar. So, everybody, kita langsung saja ya, pertanyaan-pertanyaan apa sih yang sering ditanyakan oleh dosen penguji ketika kita melakukan seminar proposal. Yang pertama itu hal yang mereka tanyakan dan pasti ditanyakan biasanya itu berkaitan dengan kenapa Anda mengambil judul ini. Biasanya ini selalu ditanyakan, walaupun sebenarnya di pendahuluan Anda sudah menjelaskannya, tetapi pastinya mereka akan menanyakan hal ini. Terkait dengan pertanyaan ini, kenapa Anda mengambil judul penelitian ini? Hal yang harus Anda jelaskan ketika ditanya hal seperti ini yaitu terkait dengan masalah dari judul Anda. Kemudian juga bisa menjawab karena penelitian ini belum diteliti sebelumnya. Bisa juga dengan pertanyaan itu. Jawaban seperti itu everybody. Kemudian selanjutnya Anda juga bisa menjawab dengan beberapa jawaban yang tentunya ilmiah ya, jawaban lain bukan hanya tadi yang saya jelaskan tadi, tapi juga Anda bisa memberikan jawaban yang berkaitan dengan jawaban ilmiah terkait dengan penelitian Anda yang tadi, misalnya banyak persoalan yang ada di sana sehingga Anda tertarik untuk meneliti persoalan itu, apakah benar persoalan itu yang menyebabkannya. Jadi bisa dengan jawaban seperti itu untuk menjawab pertanyaan kenapa Anda mengambil judul penelitian ini. Jangan Anda memberikan jawaban misalnya karena teman saya menyuruh seperti ini atau senior saya menyuruh seperti ini. Jangan menjawab seperti itu ya everybody, itu akan membuat Anda diragukan untuk melakukan penelitian ini. Oke everybody, selanjutnya untuk pertanyaan kedua itu biasanya mereka akan bertanya kenapa Anda memilih lokasi penelitian ini. Jadi
biasanya ketika Anda sudah mengemukakan suatu judul, dan di sana biasanya di judul kan ada mengemukakan lokasi penelitian tentunya, dan mereka pasti akan bertanya terkait dengan kenapa Anda mengambil lokasi penelitian ini. So, untuk menjawab pertanyaan terkait dengan kenapa Anda mengambil lokasi penelitian ini, maka hal yang perlu Anda jelaskan adalah terkait dengan pertimbangan lokasi misalnya. Kemudian dari pertimbangan lokasi itu misalnya di sana ada banyak masalah. Di sini pertimbangan lokasi yang dimaksud bukan karena lokasinya dekat dengan rumah Anda ya, ataupun lokasinya itu menjadi di sana tempat kerja kakak Anda atau hal-hal lain, tetapi Anda meninjau secara ilmiah misalnya. Kenapa Anda memilih lokasi ini? Karena dari data survei yang saya temukan ternyata di sini misalnya banyak mengalami faktor A yang terkaitan dengan penelitian Anda tentunya ya, sehingga Anda memutuskan mengambil di lokasi ini. Kemudian juga misalnya di satu kabupaten setelah Anda melakukan observasi ternyata banyak kasusnya di lokasi ini. Bisa seperti itu kurang lebih kalau ditanya terkait dengan kenapa Anda mengambil lokasi penelitian ini. Kemudian yang pribadi pertanyaan berikutnya itu biasanya mereka akan menanyakan apa hal menarik dari judul penelitian ini atau apa hal menarik dari tema penelitian yang Anda angkat ini. Jadi jika Anda ditanya hal seperti ini pribadi, maka yang perlu Anda jelaskan adalah menjelaskan secara rinci terkait dengan latar belakang. Jadi kan di latar belakang itu tentunya kita menulis apa yang menarik dari penelitian ini yang kemudian menjadikan kita tertarik untuk meneliti itu. Jadi Anda tidak perlu berpikir hal-hal lain, Anda cukup kembali menjelaskan lagi tentang latar belakang Anda yang Anda tulis ya pribadi. Tapi tidak perlu sih sama dengan yang Anda tulis, secara ringkas saja apa saja yang terlintas di kepala Anda yang masih berkaitan dengan latar belakang itu sendiri. Karena ketika Anda menulis latar belakang, ketika Anda benar-benar yang menulis latar belakang itu, tentunya akan ada hal-hal yang tersimpan di kepala Anda yang kemudian bisa Anda menjelaskan lagi dengan kalimat terbaru Anda, seperti itu ya pribadi. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya itu pribadi biasanya mereka akan bertanya tentang tujuan dari penelitian Anda. Walaupun biasanya tujuan penelitian ini sudah terpapar di presentasi Anda dan juga di proposal Anda, tetapi biasanya Anda akan kembali ditanyakan. Dan juga pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan terkait dengan manfaat dari penelitian yang akan Anda lakukan. Jadi ini juga itu sudah terpapar di presentasi dan juga proposal yang Anda punya tentunya. Dan berikutnya itu terkait dengan rumusan masalah dari penelitian yang akan Anda lakukan. Ini juga masih berkaitan dengan proposal yang Anda miliki. Di sana juga pasti Anda sudah menuliskan tentang rumusan masalah yang Anda rumuskan di proposal yang Anda miliki. Jadi ketiga aspek ini, baik itu tujuan, kemudian rumusan masalah, dan juga manfaat penelitian, ketika ditanya seperti ini, maka hal-hal seperti ini, maka yang perlu Anda jelaskan adalah cukup menjelaskan sama halnya dengan yang Anda tulis. Kurang lebih seperti itu poinnya, tapi tidak masalah jika Anda menggunakan kata-kata Anda tersendiri sedikit berbeda dengan yang ada di sana. Yang penting tidak melenceng maknanya dari yang Anda tulis di proposal Anda atau di presentasi Anda, seperti itu. Kemudian yang pribadi pertanyaan berikutnya biasanya itu mereka akan bertanya tentang konsep-konsep ilmiah yang ada di proposal Anda. Jadi misalnya nih saya berikan suatu contoh, misalnya di proposal Anda itu meneliti tentang hubungan kontrasepsi hormonal terhadap gangguan menstruasi. Maka ada kemungkinan mereka akan bertanya, apa itu kontrasepsi hormonal?
Kemudian apa itu menstruasi? Kemungkinan juga mereka bisa bertanya seperti itu untuk sekedar menguji Anda. Dan jika Anda mendapatkan pertanyaan seperti ini, maka hal yang harus Anda jelaskan adalah menjelaskan konsep-konsep ini berdasarkan pengertiannya dan juga berdasarkan pendapat para ahli seperti itu. Jadi kalau Anda mendapatkan konsep-konsep ini atau pertanyaan terkait dengan konsep ini, maka Anda harus menjelaskan secara ilmiah terkait dengan pengertian dan juga pendapat yang diajukan oleh para ahli. Jangan pendapat Anda sendiri ya. Kemudian pribadi, pertanyaan berikutnya yaitu biasanya berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk mendapatkan data. Jadi terkait dengan pertanyaan ini, terkait dengan bagaimana cara kita untuk mendapatkan data dari penelitian ini, maka kita menjelaskan metode yang kita ambil atau kita miliki dalam penyusunan proposal itu, seperti itu ya pribadi. Baik itu bagaimana cara pengambilan data primer maupun pengambilan data sekunder seperti itu, dan ini membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentunya, dan penjelasannya tergantung dari metode yang Anda miliki di rencana penelitian itu. Kemudian pribadi, pertanyaan berikutnya yaitu biasanya berkaitan dengan apa pendekatan yang Anda gunakan dalam penelitian ini. Jadi dalam hal melakukan penelitian, dalam hal research, itu biasanya pendekatan yang kita lakukan itu ada dua, yaitu pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif. Jadi Anda menjelaskan tergantung dengan pendekatan apa yang Anda gunakan, apakah kualitatif ataupun kuantitatif. Jadi Anda tinggal memilih salah satu di sana. Pastinya kan kalau Anda membuat proposal, tentunya Anda sudah tahu pendekatan apa yang Anda gunakan di sana. Jadi Anda menjelaskan berdasarkan dua pendekatan ini, baik kualitatif maupun kuantitatif ya pribadi. Pilih salah satunya saja, karena biasanya kan kita menggunakan salah satu pendekatan, tetapi ada juga kadang-kadang mengkolaborasikan kedua pendekatan ini. Jadi depend your proposal pribadi. Kemudian pertanyaan berikutnya biasanya itu berkaitan dari mana Anda merumuskan masalah yang Anda miliki ini. Jadi ketika Anda ditanya tentang dari mana Anda merumuskan masalah yang Anda miliki ini atau Anda paparkan ini, maka jawaban yang perlu Anda berikan adalah Anda memberikan jawaban terkait latar belakang dulu, kemudian yang merujuk di judul seperti itu. Jadi Anda menurunkan masalah ini karena berdasarkan latar belakang ini yang merujuk pada judul seperti ini, sehingga saya merumuskan masalah seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk kalimat-kalimat berikutnya tinggal disesuaikan saja dengan proposal yang Anda miliki atau judul yang Anda miliki, seperti itu pribadi. Kemudian pribadi, pertanyaan berikutnya biasanya mereka akan bertanya tentang apa hipotesis dari penelitian Anda ini. Jika ditanya seperti ini, maka tentunya Anda pastinya sudah menulis hipotesis dari penelitian dan Anda tinggal kembali menjelaskan hipotesis yang Anda tulis tersebut. Kemudian berikutnya biasanya mereka juga akan bertanya tentang kenapa Anda mengambil metode ini. Jadi ketika ditanya seperti ini, kenapa Anda mengambil metode ini, maka Anda menjawab sesuaikan dengan kebutuhan judul Anda, seperti itu. Misalnya Anda meneliti hubungan, maka tentunya metodenya adalah untuk melihat hubungan, seperti itu. Jadi kenapa Anda mengambil metode ini, Anda menjelaskan kurang lebih sesuai dengan metode Anda dan juga dengan bagaimana Anda ingin melihat keterkaitan dengan judul penelitian yang Anda miliki, seperti itu pribadi. Kemudian pertanyaan berikutnya biasanya mereka akan bertanya tentang apa variabel dari penelitian Anda. Maka Anda di sana hanya perlu menjelaskan variabel bebas dan juga variabel terikat dari judul penelitian Anda pribadi. Pribadi saya rasa cukup ya penjelasan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan umum yang sering diajukan oleh dosen penguji ketika kita melakukan
seminar proposal. Dan jika everybody punya misalnya satu judul ingin dikajikan atau ingin kita bahas bersama terkait dengan apa sih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ketika Anda ingin melakukan seminar proposal dari judul yang Anda miliki, maka silakan saja tuliskan di kolom komentar. Insya Allah saya akan membuatkan satu video terbaru untuk membahas terkait pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan muncul terkait dengan judul yang Anda miliki tersebut. Jadi kita akan bahas bersama everybody. So everybody, saya rasa cukup ya terkait dengan pembahasan hal-hal umum yang ditanyakan oleh dosen penguji ketika kita melakukan seminar proposal. Mudah-mudahan bermanfaat untuk everybody sekalian. Thanks because you have watched my video. Meet again in the next video and bye-bye.